Halo, saya Lintang Fajrulia dari kelas 11 PSPR absen 20 dari SMKN 42 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang memiliki pangkat tertinggi 2. Persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dan dari bentuk seperti itu akan menghasilkan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam akar persamaan kuadrat. Bagaimana cara menentukan macam-macam akar persamaan kuadrat? Cara menentukannya yaitu memiliki rumus seperti D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di mana misalkan D lebih dari 0, maka itu termasuk jenis akar real. Sedangkan jika D-nya sama dengan 0, itu merupakan akar kembar. Dan jika D-nya kurang dari 0, maka itu disebut dengan akar imajiner atau tidak real. Ini dia contoh pertama dari macam-macam akar persamaan kuadrat. Cara pertama yaitu akar real, yang dimana D lebih dari 0. X kuadrat, contohnya X kuadrat plus 4X plus 2 sama dengan 0. Diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 2. Maka D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukin, berarti D-nya sama dengan 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 2. D-nya sama dengan 16 min 8, maka diskriminannya sama dengan 8. Jadi, karena nilai D-nya lebih dari 0, maka jenis akarnya real, tetapi berbeda. Contoh yang kedua yaitu akar kembar, di mana diskriminannya sama dengan 0. Contohnya 2x kuadrat plus 4x plus 2. Diketahui A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 2. Maka D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di mana D sama dengan 4 kuadrat min 4 kali 2 kali 2. Maka D-nya sama dengan 16 min 16. Maka D sama dengan 0. Jadi karena D sama dengan 0, maka terbukti memiliki kembar dan akarnya real. Yang ketiga yaitu akar imajiner atau tidak real, di mana D kurang dari 0. Contohnya X kuadrat plus 2X plus 4 sama dengan 0. Diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 4. Maka D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan, kita masukin 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 4. D-nya sama dengan 4 min 16. Maka D sama dengan min 12. Jadi karena D kurang dari 0, maka akar persamaannya merupakan akar imajiner atau tidak real. Selanjutnya, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita dapat menggunakan yang pertama cara memfaktorkan, yang kedua cara melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ABC. Ini adalah contoh dari cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Faktor dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A sama dengan 1. Menjadi X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dapat dinyatakan dalam bentuk dalam kurung X plus P tutup kurung, buka kurung X plus Q tutup kurung sama dengan 0. Nilai P dan Q diperoleh dengan ketentuan P plus Q sama dengan B, sedangkan P kali Q sama dengan C. Langkah selanjutnya yaitu menyatakan faktor tersebut menjadi sama dengan 0. X plus P sama dengan 0 atau X plus Q sama dengan 0. Contoh soal yang pertama yaitu X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 6. P plus Q berarti P plus Q itu kan sama dengan B. Berarti P plus Q sama dengan 5. P kali Q berarti C. Berarti P kali Q sama dengan 6. Maka penjumlahan berapa yang menghasilkan angka 5? Dan jika dikalikan hasilnya 6. Maka dapat dicari 3 dan 2. Maka kita tentukan itu dalam kurung X plus 3 tutup kurung, buka kurung X plus 2 tutup kurung sama dengan 0. Maka X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan min 2. Maka akar-akarnya adalah min 3 dan min 2. Ini contoh soal kedua dari cara memfaktorkan, yang dimana X-nya itu memiliki angka 2. Contoh soalnya itu 2X kuadrat min X min 3 sama dengan 0. Diketahui A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan min 3. P plus Q-nya sama dengan kan B, berarti B-nya sama dengan min 1. P kali Q itu berarti A kali C sama dengan 2 kali min 3 sama dengan min 6. Maka P kali Q-nya sama dengan min 6. Maka angka berapa yang jika dijumlahkan hasilnya min 1, sedangkan jika dikalikan hasilnya min 6. Maka kita dapat min 3 dan 2.
Maka kita faktorkan dalam kurung 2x min 3 tutup kurung buka kurung 2x plus 2 tutup kurung sama dengan 0. 2x min 3 dalam kurung 2 dalam kurung x plus 1 sama dengan 0. Di sini kita sederhanakan agar x-nya ini menjadi lebih mudah didapat. Maka kita turunkan lagi 2x min 3 dalam kurung x plus 1 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah 2x min 3 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Maka kita dapat x1 nya sama dengan 3/2 dan x2 nya sama dengan min 1. Yang kedua, cara melengkapkan kuadrat sempurna. Rumusnya yaitu dalam kurung x plus setengah b tutup kurung kuadrat min dalam kurung setengah b kuadrat tutup kurung plus c sama dengan 0. Contoh soalnya yaitu x kuadrat plus 8x plus 7 sama dengan 0. Maka menjadi x plus 4 dalam kurung kuadrat min 16 plus 7 sama dengan 0. X plus 4 dalam kurung ini, kuadrat ini merupakan faktor dari x kuadrat plus 8x. Maka kita turunkan dalam kurung x plus 4 tutup kurung kuadrat min 16 plus 7 kan min 9 sama dengan 0. Lalu kita turunkan lagi dalam kurung x plus 4 tutup kurung kuadrat sama dengan 9. Ini kita pindahkan. Maka x plus 4 sama dengan akar dari 9. X plus 4 sama dengan plus min 3. Maka x1 nya sama dengan min 4, min 3 sama dengan min 7, x2 nya min 4 plus 3 sama dengan min 1. Jadi akar-akarnya adalah min 7 dan min 1. Contoh soal kedua dari melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh soalnya 2x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kita pindahkan dulu min 3 nya ke sebelahnya. Maka 2x kuadrat plus 2x sama dengan 3. Maka sebelum lanjut kita harus menyederhanakan terlebih dahulu agar x kuadratnya menjadi 1. Maka kita bagi 2. Maka menjadi x kuadrat plus x sama dengan 3/2. Dan kita faktorkan menjadi dalam kurung x plus setengah tutup kurung kuadrat min 1/4 sama dengan 3/2. Dalam kurung x plus 1/2 tutup kurung kuadrat sama dengan 3/2 plus 1/4. Dalam kurung x plus setengah tutup kurung kuadrat sama dengan kita samakan penyebutnya berarti 6 plus 1/4. Maka x plus setengah sama dengan plus min akar dari 7/4. Maka x1 nya sama dengan min setengah plus akar 7/4. x2 nya sama dengan min setengah min akar 7/4. Cara ketiga menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu rumus ABC. Rumusnya yaitu x12 sama dengan min b plus min akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Contohnya, x kuadrat plus 8x plus 7 sama dengan 0. Maka a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 8, c-nya sama dengan 7. x12 sama dengan min b plus min akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. x12 sama dengan min 8 plus min akar dari 8 kuadrat min 4 kali 1 kali min kali 7 per 2 kali 1. x12 sama dengan min 8 plus min akar dari 64 dikurang 28 per 2 kali 1. x12 sama dengan min 8 plus min akar dari 36 per 2. x12 nya berarti min 8 plus min 6 per 2. Maka x1 nya sama dengan min 8 plus 6 per 2 sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1. Maka x2 nya sama dengan min 8 min 6 per 2 sama dengan min 14 per 2 sama dengan min 7. Jadi akar-akarnya adalah min 1 dan min 7. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama ada rumus penjumlahan akar-akar kuadrat yaitu x1 plus x2 sama dengan min b per a. Yang kedua rumus perkalian akar-akar kuadrat yaitu x1 kali x2 sama dengan c per a. Sedangkan yang ketiga, rumus jumlah kuadrat akar-akar kuadrat yaitu x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan dalam kurung x1 plus x2 tutup kurung kuadrat min 2 kali x1 kali x2. Contoh dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama diketahui x1 dan x2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0. Dan tentukan nilai dari x1 plus x2-nya. Maka diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan 5. Maka x1 plus x2 sama dengan min B per A. Sesuai dengan rumus yang tadi, berarti sama dengan min dalam kurung min 3 tutup kurung per 1 sama dengan 3. Yang B
X1 kali X2 sesuai dengan rumus yang tadi, yaitu C per A sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. Yang ketiga, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan, sesuai rumus, dalam kurung X1 plus X2 tutup kurung kuadrat min 2 kali X1 kali X2 sama dengan, kita masukin aja tadi kan yang A X1 plus X2, berarti kan tadi katanya 3, kita masukin berarti X1 plus X2 nya 3 dalam kurung kuadrat min 2 X1 kali X2 nya 5, berarti min 2 kali 5 sama dengan 3 kuadrat berarti 9 min 10 sama dengan min 1. Yang D yaitu X1 plus X1 per X2 plus X2 per X1 sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat per X1 kali X2. Maka berarti tadi udah kita dapat dari yang ketiga, X1 kuadrat plus X2 kuadrat hasilnya min 1, sedangkan X1 kali X2 hasilnya 5. Maka X1 per X2 plus X2 per X1 hasilnya adalah min 1 per 5. Yang kedua, kita punya contoh soal kedua, yaitu jika jumlah kuadrat akar-akar persamaan X kuadrat min 2X plus K min 3 sama dengan 0 adalah 20, maka tentukan nilai K. Maka kita jawab, X kuadrat min 2X plus K min 3 sama dengan 0. Diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan K min 3. Maka X1 plus X2-nya sama dengan 2. X1 kali X2-nya sama dengan K min 3. Jumlah kuadrat akar-akarnya X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 20. Maka buka kurung X1 plus X2 tutup kurung kuadrat min 2 kali X1 kali X2 sama dengan 20. Maka kita masukin aja yang dari sini, 2 kuadrat min 2 dalam kurung K min 3 sama dengan 20. Maka 4 min 2 dalam kurung K min 3 sama dengan 20. Maka K min 3 sama dengan min 8. Maka K-nya sama dengan min 8 ditambah 3, hasilnya min 5. Selanjutnya menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Dan ini memiliki dua cara. Yang pertama menggunakan rumus perkalian faktor dan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi, yaitu dalam kurung X min X1 tutup kurung buka kurung X min X2 tutup kurung sama dengan 0. Yang kedua menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, yaitu X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 tutup kurung X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Ini merupakan contoh dari menyusun persamaan kuadrat yang sudah diketahui akar-akarnya. Contoh yang pertama yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 8 dan 3. Maka kita jawab, diketahui X1-nya sama dengan min 8 dan X2-nya sama dengan 3. Maka buka kurung X min X1 tutup kurung buka kurung X min X2 tutup kurung sama dengan 0. Tinggal kita masukin aja. Berarti buka kurung X min buka kurung min 8 tutup kurung buka kurung X min 3 tutup kurung sama dengan 0. Maka dalam kurung X plus 8 tutup kurung buka kurung X plus X min 3 tutup kurung sama dengan 0. Maka X kuadrat min 3X plus 8 min 24 sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus 5X min 24 sama dengan 0. Contoh yang kedua yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 min akar 3 dan 5 plus akar 3. Maka dengan soal seperti ini lebih baik menggunakan cara yang kedua, yaitu X1 plus X2 sama dengan dalam kurung 5 min akar 3 plus dalam kurung 5 plus akar 3. Maka sama dengan 5 min akar 3 plus 5 plus akar 3. Sama dengan 5 plus 5 min akar 3 plus akar 3. Berarti min akar 3 plus akar 3 ini kita buang, maka sisa 10 dari 5 plus 5 ini. Lalu kita lanjut ke X1 kali X2 nya. Maka dalam kurung 5 min akar 3 dalam kurung 5 plus akar 3 sama dengan, kita kaliin aja, 25 plus 5 akar 3 min 5 akar 3 min 3 sama dengan 25 min 3. Maka X1 kali X2 nya sama dengan 22. Maka cara keduanya yaitu X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 tutup kurung X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Maka X kuadrat min kita masukin tadi X1 plus X2 nya sama dengan min 10X plus kita masukkan X1 kali X2 nya sama dengan 22 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 10X plus 22 sama dengan 0. Sekian penjelasan persamaan kuadrat dari saya. Terima kasih.